Shalom, perkenalkan, nama saya John Carlos Opus Nebaho. Saya dari kelas 2B. Dan di sini saya akan menjelaskan hubungan atau pengertian dari PAK dan ekologi. Nah, yang pertama ya tentunya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan PAK. PAK sendiri ialah singkatan dari Pendidikan Agama Kristen. Dan PAK adalah pengajaran yang sering dipergunakan untuk sekolah-sekolah Kristen, baik sekolah-sekolah rakyat maupun sekolah-sekolah lanjutan yang masih dijalankan oleh gereja atau organisasi-organisasi Kristen. Nah, menurut Martin Luther ada 4 dasar teologi untuk Pak ini. Nah, yang pertama yaitu keadaan berdosa bagi setiap warga jemaat. Nah, yang kedua yaitu pembaruan oleh iman. Dan yang ketiga, imamat semua orang percaya. Dan yang keempat yaitu firman Allah. Nah, berbeda dengan Martin Luther, Calvin sendiri memberikan 5 dasar teologi untuk Pak ini, yaitu yang pertama kedaulatan Allah, yang kedua Alkitab sebagai firman, yang ketiga yaitu ajaran tentang manusia, yang keempat ajaran tentang gereja, dan yang terakhir yang kelima yaitu ajaran tentang hubungan antara gereja dan negara. Nah, sehingga Pak menurut Calvin adalah pergumulan atau pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan oleh gereja. Nah, demikian pengertian Pak secara luas. Nah, dengan demikian pasti Pak ini sendiri memiliki tujuan, bukan? Nah, yang menjadi tujuan Pak ialah untuk mengajak, membantu, menghantarkan seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam pimpinan Roh Kudus, ia datang ke dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Hal inilah yang dinyatakan dalam kasihnya terhadap Allah dan sesamanya, yang dihayati dalam hidupnya sehari-hari, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, selaku anggota tubuh Kristus. Demikian pengertian Pak dan tujuan Pak. Namun beberapa ahli memiliki pemikiran yang berbeda tentang Pak ini. Contohnya seperti Agustinus. Menurut ia, Pak adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengajar orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Berbeda dengan Agustinus, Martin Luther mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, PAK adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersuka cita dalam firman Tuhan yang memerdekakan. Yang berikut menurut dari Campbell Wyckoff yang menyatakan bahwa PAK adalah pendidikan yang menyadarkan setiap orang akan Allah dan kasihnya dalam Yesus Kristus, agar mereka mengetahui diri mereka yang sebenarnya, keadaannya bertumbuh sebagai anak Allah dalam persekutuan Kristen, memenuhi panggilan bersama sebagai murid Yesus di dunia, dan tetap percaya pada pengharapan Kristen. Nah, yang berikut yaitu Werner C. Grandorf menyatakan dan mengemukakan pemikirannya mengenai Pak ini merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat kepada Kristus Yesus, dan bergantung pada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pertumbuhan masa kini ke arah yang lebih baik lagi, pengenalan dan pengalaman rencana serta kehendak Allah melalui hidup Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Nah, demikian pengertian Pak menurut beberapa tokoh, sehingga kita bisa mengerti apa dari pengertian Pak ini, apa tujuan Pak ini, dan masuklah kita pada ekologi. Nah, istilah ekologi ini pertama kali muncul oleh orang yang bernama Ems Huxley, yang ialah seorang murid Darwin pada tahun 1856.
Nah, kata ekologi berasal dari kata Yunani oikos dan logos yang secara harfiah yang berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sebagai ekologi sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup dan planet bumi ini serta keseluruhan bumi yang dianggap sebagai rumah tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fiksi lainnya. Ekologi biasanya dimengerti sebagai hal-hal yang saling mempengaruhi baik segala jenis makhluk hidup, cahaya, suhu, curah hujan, kelembapan, topografi, dan lain sebagainya. Nah, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya apakah yang dimaksud dengan ekologi ini, seperti yang pertama yaitu C.J. Krebs yang mengungkapkan bahwa ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Nah, yang berikut yaitu Lynn Margulis yang mengungkapkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang studi ekonomi, yakni tentang bagaimana manusia dapat membuat kehidupan dan juga mempelajari bagaimana setiap organisme dapat membuat kehidupan. Nah, setelah itu Piankah dalam bukunya yang berjudul Smith 1990 menyatakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara organisme dengan seluruh faktor fiksi dan biologis yang saling berpengaruh dan mempengaruhi. Nah, bagaimana sih ruang lingkup dari ekologi ini? Nah, tentunya yang dimaksud dari lingkungan ekologi pada dasarnya terbagi atas beberapa hal. Yang pertama yaitu individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama yaitu individu yang merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya dari ekologi, individu ini adalah seorang manusia, seekor lalat, seekor ulat, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu adalah populasi. Dalam ruang lingkup ekologi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di dalam suatu tempat yang dalam waktu tertentu. Contohnya dari populasi, ini adalah populasi manusia, populasi burung, populasi bunga, dan lain sebagainya. Yang berikut ialah komunitas, yang merupakan suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan mereka saling berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu atau tempat dan waktu-waktu tertentu. Contohnya ialah komunitas padang rumput yang terdapat populasi rumput. Nah, yang berikut yaitu ekosistem, yang merupakan suatu kondisi terjadinya timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang berikut yaitu biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat pula antara interaksi lingkungan fisik secara keseluruhan. Nah, yang berikut kita akan masuk pada pengertian atau latar belakang dari teologi ekologi. Nah, yang melatar belakangi lahirnya teologi ekologi ini adalah atas krisis lingkungan yang global di dunia ini. Ekologi adalah ekosistem yang saling bertalian dan berhubungan antara sesama makhluk hidup. Ekologi menamai sebuah fokus baru dalam ranah teologi sebagai tanggapan atas krisis ekologi. Nah, ekoteologi ini merupakan anak cabang dari ilmu teologi yang masih membutuhkan eksplorasi akademik. Ekoteologi menandai hubungan baru antara teologi dengan ekologi yang sebelumnya telah melahirkan teologi penciptaan dan lingkungan hidup. Nah, teologi pendahulu dari teologi ekologi atau
ekologi penciptaan dan lingkungan hidup. Berangkat dari asumsi sebagai pusat ciptaan yang mendapatkan penugasan istimewa dari Tuhan untuk merawat keutuhan ciptaan. Nah, beberapa tokoh memiliki pemikiran masing-masing mengenai ekologi dan teologi ini, yaitu yang pertama Ernst Haeckel. Menurutnya, pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Sementara J.C. Crabb, pengertian ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Menurut Odum, pengertian ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam, the study of structure and function of nature. Yang berikut, yang keempat, yaitu Charles Elton. Menurutnya, pengertian ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah, scientific natural history. Nah, apa sih manfaat dari ekologi ini? Ekologi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu sebagai pintu masuk dalam memahami keanekaragaman hayati. Ekologi merupakan suatu ilmu yang memberi manfaat pada manusia dalam memahami makhluk hidup dan relasinya dengan lingkungannya. Dan yang kedua yaitu memahami perilaku makhluk hidup, dan dalam hal ini kajian ekologi akan memberikan manfaat yang penting kepada manusia untuk memahami tingkah laku makhluk dan relasinya dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu memahami peran manusia terhadap lingkungan. Manfaat ekologi juga dapat membuat kita mengetahui bagaimana kita berperan terhadap lingkungan. Contohnya, penggunaan pestisida kimiawi untuk memberantas hama ternyata berdampak negatif pada kesehatan manusia dan eksistensi organisme lainnya. Dan yang keempat yaitu pemetaan akses pangan ekologi. Dalam hal ini berguna untuk memetakan konsumsi pangan, termasuk mengetahui skala dana pangan dari setiap makhluk hidup. Yang kelima yaitu sosial di bidang pertanian. Ekologi dapat membantu kita juga dalam memecahkan berbagai masalah di bidang pertanian. Contohnya, seorang petani memerlukan mikroba untuk menghasilkan nitrat dan amonium demi kesuburan tanah agar lahan pertanian berproduksi secara maksimal. Yang keenam yaitu menjadi solusi di bidang masalah kesehatan. Salah satu manfaat dari ekologi adalah dalam kajian ini adalah di mana akan membantu kita dalam masalah kesehatan. Yang keempat yang ketujuh yaitu menjadi solusi untuk ketersediaan energi. Salah satu manfaat dari ekologi adalah di mana sangat membantu kita dalam memastikan ketersediaan energi untuk aktivitas keseharian. Kita masuk pada jenis-jenis daripada ekologi ini. Yang pertama yaitu ekologi pertumbuhan atau ekologi tumbuhan, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Nah, tumbuhan adalah organisme hidup eukariota multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga. Arti lain dari ekologi tumbuhan adalah kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Ekologi tumbuhan juga mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap beberapa satu spesies tumbuhan di suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu ekologi laut yang mempelajari hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara suatu organisme lain dengan organisme yang lainnya, serta dengan semua komponen lingkungan yang ada di wilayah perairan laut. Yang berikut yaitu ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang ekologi yang memusatkan kajian tentang hubungan antara hewan dan lingkungan hidupnya. Yang berikut terakhir yaitu ekologi manusia
yang merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya, dalam arti bahwa terdapat keterikatan antara manusia dengan komunitas biologis atau alam, maupun dengan komunitas sosial masyarakat. Ekologi manusia menekankan pada penyebaran manusia dan variabel solusi dalam tata ruang, sehingga kajian berkaitan dengan geografi. Yang berikut kita akan masuk pada pengertian ekologi menurut Perjanjian Lama. Jika kita melihat Alkitab dan membaca pada Kejadian 1, cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah bersama dengan keseluruhan alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterikatan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan bahwa hanya manusia sajalah yang diciptakan sebagai gambaran Allah, imago Dei, dan diberikan kewenangan penuh untuk menguasai dan menaklukkan bumi dan segala isinya. Nah, kesatuan manusia juga dengan alam sangat jelas dari unsur materi yang sudah Allah lakukan untuk membentuk manusia, yakni dari debu tanah. Oleh karena itu, merusak alam dalam perspektif Alkitab sama saja dengan merusak unsur utama dari diri manusia. Tidak dapat lagi disangkal bahwa keterikatan manusia dengan alam memuat manusia bertanggung jawab penuh akan kelestarian alam di sekitarnya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Mengusahakan yang dimasukkan dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 15 ini adalah manusia sebagai citra Allah seharusnya memanfaatkan alam sebagai bagian dari ibadah dan merupakan pengabdian kepada Allah. Dengan kata lain, penguasaan atas alam seharusnya dijalankan serta bertanggung jawab memanfaatkan sambil menjaga dan memelihara, bukan malah merusaknya. Dalam ibadah yang sejati dikatakan bahwa hal mengelola dan memelihara lingkungan hidup yang dipercayakan kekuasaan dengan kepemimpinannya pada manusia. Begitu menurut PL. Nah, kita akan masuk bagaimana ekologi menurut PB, yaitu kisah penciptaan juga mengingatkan kita pada pengharapan akhir zaman, tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21. Pengharapan ini tidak menganulir sikap membiarkan perusakan alam dengan dalih mempercepat datangnya akhir zaman atau kedatangan Yesus kembali. Yang berikut yaitu ekologi dan dalam perspektif teologi. Yang pertama yaitu konsep ekoteologis. Manusia sedang hidup dalam ciptaan yang telah jatuh dan rusak, di mana kerusakan lingkungan hidup semakin hari semakin parah. Kerusakan lingkungan hidup ini semakin lama, semakin hari, semakin tidak bisa dibendung lagi. Nah, secara teologis, merusak lingkungan adalah hal yang tidak dapat diterima, karena hal ini bukan saja melawan pencipta dan pemilik sah satu-satunya, tetapi juga sedang bermusuhan dengan diri dan lingkungannya sendiri. Sejak kejatuhannya ke dalam dosa, manusia tidak lagi dapat hidup dalam harmoni dengan Allah dan sesama ciptaan lainnya. Sang Juru Selamat, karya penembusannya tidak hanya bermanfaat bagi penembusan manusia, tetapi secara kosmis bermanfaat bagi seluruh ciptaannya. Yang pertama, kita akan masuk pada teologi penciptaan. Sesuatu yang terpenting diingat bahwa umat manusia berkarya di dalam dunia ini adalah dalam kerangka karya Allah turut bekerja, yaitu Allah dan manusia bertanggung jawab terhadap sang pemberi kerja. Iman Kristen menolak penyembahan alam, sebab itu sama saja melibatkan dirinya menyembah berhala, kesia-siaan dan kebodohan. Nah, alam harus dihargai, tetapi bukan karena suci atau ilahi, melainkan karena alam diciptakan oleh Allah. Alam diciptakan Allah oleh kasihnya, maka alam
perlu dihargai dan dipelihara oleh manusia. Yang berikut yaitu teologi perjanjian, yaitu bagian yang menjelaskan alam selaku milik Allah dipahami dalam konteks perjanjian Allah. Kemudian dalam konteks penebusan, perjanjian Allah dengan manusia untuk menyelamatkan atau memuliakan keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dalam air bah pada masa Nuh, yang oleh perbuatan jahat atau dosa ternyata mengubah perilakunya, dan Allah memberikan berkat untuk seluruh makhluk berkembang biak. Pola perjanjian Allah dengan Nuh yaitu perjanjian ex vera yang dan tampak pula dalam perjanjian Adam, Abraham, Musa, dan juga perjanjian Daud dalam perjanjian baru, yaitu perjanjian tentang penciptaan langit dan bumi yang baru. Manusia melaksanakan mandatnya sebagai mitra Allah dan ia tidak bekerja sendiri. Dan yang berikut yaitu teologi penebusan. Kedatangan Yesus ke dunia membawa berita baru dalam hubungan manusia dengan alam, antara manusia dengan materi yang berpusat dalam Allah sebagai sumber, manusia dalam hubungan pemeliharaan Allah dengan kepemilikan Allah atas alam semesta jelas terlihat dalam khotbah di bukit, yaitu pada Matius 5-7. Perjanjian Allah untuk mendekatkan kembali shalom di bumi di antara semua ciptaan menjadi visi seluruh Alkitab. Konsekuensi keyakinan ini menjelaskan kedudukan alam di hadapan manusia, yaitu bahwa alam adalah milik Allah yang terikat dalam perjanjian. Pemulihan, pembaruan, dan penebusan yang dilakukan itu adalah oleh Allah sendiri. Yang berikut yaitu teologi eskatologi, masa depan yang kekiniannya dalam krisis ekologis di alam semesta ciptaan Tuhan yang terjadi, mempunyai pengharapan bagi suatu tujuan mewujudkan kerajaan shalom, pengharapan akan era baru yang sudah sedang berlangsung. Kita sudah menerima pendamaian dan sedang mengalaminya. Tuhan Yesus memerintahkan kita hidup dalam era baru dan dalam hubungan baru, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan sesama ciptaan. Yang kelima yaitu pemahaman Alkitab tentang ekologi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya manusia dapat mengenal Allah, gambar dan rupa. Allah berarti manusia diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah memberi tugas kepada manusia, yaitu berkuasa atas segala yang diciptakannya. Manusia dijadikan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang, dan diperintahkan untuk menaklukkan bumi. Kata berkuasa dan menaklukkan ini adalah istilah yang keras, yang menyatakan secara tidak langsung dalam perlawanan terhadap otoritas manusia. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh pengajaran PAK untuk orang dewasa mengenai ekologi ini. Yang pertama yaitu HUB. Pada bagian ini yaitu attention atau dewasa awal mulai dari 18 sampai 43 tahun dengan durasi 120 menit, yang pada dimana 5 menit nyanyian dan 2 pembuka, 5 menit lagi perkenalan diri dari pengajar, 10 menit perkenalan diri para pelajar, mungkin 50 jiwa atau 50 orang, 30 menit penjelasan tema, dan 15 menit berikutnya memberikan catatan kepada para pelajar, dan 30 menit penerapan metode, 10 menit menonton penjelasan materi. Ya, dan berikut 5 menit penjelasan film. Yang berikut 5 menit mengajukan pertanyaan kepada para pelajar, dan 5 menit lagi nyanyian dan doa penutup. Kita bisa mengambil tema menjaga dan melestarikan alam dalam kurung etika. Dan yang berikut yaitu bahan pengajaran, kita bisa ambil dari Kejadian 1 ayat 28.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang-binatang merayap di bumi. Yang berikut itu tujuannya, pertama mendidik siswa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaan yang harus tunduk kepada Allah. Yang kedua yaitu mendidik siswa menjadi orang mencintai alam karena menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari alam. Yang ketiga yaitu mendidik siswa menjadi orang yang kritis, pengontrolan dan sensor yang paling ampuh bagi diri sendiri terhadap berbagai kemajuan, iptek dan globalisasi yang juga dapat mengancam ekologi. Yang keempat yaitu mendidik siswa agar dapat mengintegrasikan pengetahuan. Yang berikut yaitu penjelasan dan teks tema. Setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, maka ia pun menciptakan Adam dan Hawa. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjaga dan memelihara bumi ciptaan Allah itu. Maka kita bisa memberikan penjelasan nats sebagai yang pertama yaitu beranak cucu. Itu adalah penjelasan yang mungkin bisa kita lakukan. Dan yang kedua yaitu Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menaklukkan bumi, termasuk segala yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu kita bisa memberikan penjelasan mengenai Allah menempatkan manusia menjadi wakilnya dalam dunia ini. Yang berikut mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai contoh dari pengajaran PAK ini kepada orang dewasa ya. Yang berikut yaitu hubungan PAK dan ekologi. Menurut David Kinsley, ada 4 yang menjadi permasalahan pokok dalam hubungan Kristen dengan lingkungan hidup, antara lain yaitu yang pertama, Alkitab dianggap menjadi dasar pandangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan spiritualitas lingkungan. Yang kedua yaitu Alkitab dianggap mempunyai kecenderungan ekologis yang kuat dan menjadi sumber yang penting dalam membangun kehidupan spiritual lingkungan. Yang ketiga, Alkitab bersikap ambigu terhadap lingkungan. Yang keempat, Alkitab menentukan kedudukan aktualnya terhadap isu-isu lingkungan. Tetapi ada tema tertentu atau pasal tertentu dalam Alkitab yang mendukung pandangannya terhadap lingkungan hidup. Nah, PAK dan ekologi memiliki hubungan yang begitu dalam sehingga kita atau orang Kristen mengabaikan alam, sama halnya kita merusak diri kita sendiri dan merusak hasil kerja dari Allah. Dan bila kita merusak hasil kerja Allah yang besar, maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah kepada manusia untuk memelihara ciptaan Allah. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan dengan penjelasan yang telah saya berikan mengenai pengertian dari PAK, tujuan dari PAK, pengertian PAK menurut beberapa tokoh, hingga pengertian dari ekologi, tujuan daripada ekologi, sampai latar belakang dari ekoteologi menurut beberapa tokoh, dan penjelasan mengenai contoh pengajaran PAK kepada orang dewasa, serta yang terakhir ini saya menjelaskan hubungan PAK dengan ekologi. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa seperti ini, alam adalah ciptaan dan karya Allah, maka Allah adalah pemilik dan berdaulat atas keseluruhan ciptaannya, termasuk manusia. Karena alam adalah ciptaan manusia, maka alam tidaklah ilahi, dan oleh karena itu alam tidaklah perlu disembah. Akan tetapi alam mempunyai nilai intrinsik sebab alam diciptakan baik oleh Allah. Nilai intrinsik tersebut adalah nilai keharmonisan hubungan antara ciptaan dengan pencipta dan di antara semua ciptaan, sehingga seluruh ciptaan berada dalam keharmonisan yang seimbang sesuai dengan maksud sang pencipta. Saat ini kita berada di situasi planet bumi
yang mengalami ancaman yang disebabkan oleh karena hubungan manusia dengan alam cenderung bersifat eksploitatif dan destruktif dari pihak manusia. Manusia telah memboroskan sumber-sumber alam dan menggunakannya tanpa mengindahkan norma-norma tentang bagaimana cara menjaga dan merawat alam ini sebagai ciptaan Allah yang dimandatkan untuk menjaga dan merawatnya. Nah, keterlibatan peran dalam permasalahan ekologi dimulai dari para pendidik ini secara aktif memberikan contoh yang nyata untuk permasalahan ekologi. Pendidik Kristen diharapkan mampu mengajar dan membimbing nara didik maupun jemaat agar sadar akan lingkungan dan menjaga serta memeliharanya agar tetap baik. Hal ini harus dilakukan terus-menerus dan harus dibekali oleh pengetahuan firman Tuhan juga. Manusia terbatas dalam mengingat dan melakukan tugasnya. Disinilah peran orang Kristen untuk memberikan pendampingan bagi jemaat. Bila semakin banyak masyarakat yang sadar betapa perlunya memelihara alam atau lingkungan di mana mereka tinggal, akan menciptakan keharmonisan alam dan manusia. Ini bisa tercipta ketika kita ikut serta di dalam memelihara dan menjaga bumi. Demikian penjelasan dari saya. Biarlah penjelasan ini dapat menambah informasi, dapat menambah pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Shalom.